Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Apakah senior punya instruksi? Si Keitian meninggalkan Li Qingfeng dan berjalan ke arah Jiang Fan. Dia mengamatinya dengan saksama. Untuk sesaat, ia merasakan cinta sekaligus benci. Dia senang karena Jiang Fan memiliki akar roh yang luar biasa. Dia benci karena dia telah meninggalkan puncak pedang surgawi. Setelah menatapnya sejenak, dia mendengus melalui hidungnya, "Kembalilah dan beritahu Tua Liu Wuchen itu bahwa aku akan meminta pertanggungjawabannya atas ini." Hah? Tanda tanya besar muncul di kepala Jiang Fan. Apakah guru mempunyai dendam terhadap tetua tertinggi ini? Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan rasa khawatir terhadap situasi Su Yuran dan Chen Xilin. Dia menggenggam tangannya lagi. "Ya, senior." Setelah jeda sejenak, dia menguatkan dirinya dan berkata, "Jika senior punya keluhan tentang saya, silakan sampaikan langsung kepada saya. Tolong jangan buat kedua istri saya kesulitan." Oh, si Keitian terkejut. Dia mengangguk diam-diam. Dia tahu Jiang Fan tidak mampu memprovokasinya, namun dia masih memohon untuk kedua istrinya. Itu terhitung sebagai kesetiaan dan kebenaran. Setelah dipikir-pikir lagi, meskipun puncak pedang surgawi tidak mendapatkan akar roh tak terbatas, kedua istrinya yang berharga ada di puncak pedang surgawi. Merawat mereka dengan baik dapat menjalin hubungan. Ketika dia mencapai kesuksesan besar dalam kultivasi di masa depan, bagaimana mungkin dia tidak mengingat kebaikan ini? Memikirkan hal ini, dia merasa jauh lebih baik. Dengan gerakan agung, dia melemparkan dua material surgawi dan harta duniawi yang mahal kepada Su Yuran dan Chen Xilin. "Hadiah kecil, ambillah." Ah! Su Yuran dan Chen Xilin mengejutkan mereka. Karena pintarnya, mereka menebak bahwa orang ini pastilah tetua tertinggi puncak pedang surgawi, si Keitian. Bertemu dengannya dan langsung menerima hadiah membuat mereka merasa sangat terhormat. "Terima kasih, tetua tertinggi." Kedua gadis itu buru-buru memberi hormat. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah si Keitian mengelus jenggotnya dan berkata, "Mulai hari ini, aku secara pribadi akan membimbingmu dalam kultivasimu." Apa? Kedua gadis itu sangat terkejut hingga tidak bisa menutup mulut. Setelah sadar, mereka dengan cepat dan gembira berlutut. Di kejauhan, Ni Yunxi tertegun. Tetua tertinggi baru saja kembali dan memberikan hadiah kepada Su Yuran dan Chen Xilin. Itu sudah cukup. Namun dia juga ingin membimbing mereka secara pribadi. Sebagai murid senior puncak pedang surgawi, tetua tertinggi bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Mengapa? Apakah dia benar-benar lebih buruk dari mereka? Jiang Fan juga terkejut. Dia tidak mengerti mengapa tetua tertinggi begitu memperhatikan Su Yuran dan Chen Xilin. Tetapi setelah berpikir sejenak, ia menyadari ini adalah hal yang baik. Dengan adanya tetua tertinggi yang menjaga mereka, belum lagi Ni Yunzuo dan saudara perempuannya, tidak ada seorang pun di puncak pedang surgawi yang berani mengganggu mereka di masa mendatang. "Terima kasih, senior. Murid ini akan selalu mengingat kebaikanmu yang luar biasa." Jiang Fan tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bagaimanapun, dia sedang berurusan dengan tetua tertinggi. Apa yang dia inginkan? Namun, tanpa ia sadari, si Keitian hanya menginginkan kata-kata ini. Ia tertawa dan menepuk bahu Jiang Fan, "Rasa terima kasihmu yang terbaik adalah berkultivasi dengan tekun. Baiklah, aku akan menemui orang tua lainnya sekarang. Kamu urus semuanya di sini, King Feng. Kalau terjadi kesalahan lagi, aku akan membunuhmu." Dia melotot marah ke arah Li Qingfeng yang menggigil. Ni Yunxi, mendukung Ni Yunzuo dengan wajah penuh keluhan, berjalan mendekat, "Tuan, lengan saudaraku patah." Jiang Fan ini memukul terlalu keras. Akan lebih baik jika dia tidak berbicara. Begitu dia berbicara, Li Qingfeng menjadi marah. Kalau bukan karena intimidasi mereka, akankah Yang Fan memperlihatkan kekuatannya dan kemudian ditemukan oleh tetua tertinggi? Beraninya mereka masih merasa dirugikan. Dia langsung berteriak, "Hal yang memalukan."
Ni Yunzuo, 3 tahun kurungan, untuk refleksi mendalam. Ni Yunxi, kamu juga harus dikurung selama sebulan. Wajah Ni Yunxi membeku. Kemudian dia menyadari bahwa apa yang dia dan saudaranya lakukan di arena dilihat oleh Li Qingfeng. Dia langsung menundukkan kepalanya karena malu, tidak berani mengeluh, menarik Ni Yunzuo saat mereka pergi. Setelah menenangkan amarahnya, Li Qingfeng memandang Su Yuran dan Chen Xilin. Dia tidak dapat menahan diri untuk menganggapnya lebih enak dipandang. Kamu pergi berkultivasi di ruang rahasiaku di mana energi spiritual lebih melimpah. Su Yuran dan Chen Xilin sangat gembira. Melihat bahwa Li Qingfeng punya sesuatu untuk didiskusikan berdua dengan Jiang Fan, mereka pun dengan bijaksana pamit. Pada akhirnya, hanya Jiang Fan dan Li Qingfeng yang tersisa. Emosi yang kompleks memenuhi tatapan Li Qingfeng saat dia menatap Jiang Fan dan menghela nafas. Jangan bicarakan apa yang ada di antara kita. Aku ingin memberitahumu sesuatu tentang Su Yining. Bab 179 Master Sekte Tua. Jiang Fan tertegun sejenak. Dia punya firasat buruk dalam hatinya. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Su Yining? Apa yang terjadi padanya? Tanya Jiang Fan. Li Qingfeng tampak menyesal dan menghela nafas. Su Yining mengucapkan selamat tinggal padaku kemarin dan pergi bepergian. Bepergian sendiri. Jiang Fan tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Dia tidak terlalu kuat, dan penampilannya sangat cantik. Seberapa berbahaya baginya untuk berada di luar sana sendirian? Apakah guru puncak Li merasa tenang dengan ini? Jiang Fan bertanya dengan heran. Secara logika, Li Qingfeng tidak mungkin setuju. Sulit untuk mengatakan apakah Su Yining dapat kembali hidup-hidup. Li Qingfeng menatap Jiang Fan dengan sedikit nada mencela. Sejak kembali dari aula suci, dia tidak menyentuh setetes air pun selama beberapa hari. Jika aku tidak membiarkannya pergi, dia akan terjebak di dalam dirinya sendiri. Jiang Fan terkejut. Hari itu, Su Yining menyaksikan Su Yuran dan Chen Xilin yang mengikuti Jiang Fan, yang satu menyusulnya, dan yang lainnya melampauinya. Seluruh harga dirinya yang dulu hancur berkeping-keping. Dia selalu berkemauan keras dan menderita pukulan berat. Jiwanya pun jatuh dalam keputusasaan. Meninggalkan Sekte Awan Hijau, bepergian keluar, mungkin itu bisa membantunya melepaskan diri. Li Qingfeng menatap Jiang Fan dengan sedikit rasa ingin tahu. Jiang Fan, tidak bisakah kamu menerimanya lagi? Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Bagaimanapun, Su Yining adalah muridnya. Dia tidak tega melihatnya menderita. Dia masih ingin mencari tempat yang baik untuk muridnya. Jiang Fan menggenggam tangannya dan berkata, Guru Puncak Li, Anda salah paham. Saya tidak pernah menyalahkannya. Saya setuju untuk mengakhiri pertunangan saat itu. Dialah yang terobsesi dan tidak bisa melepaskannya. Soal diterima atau tidak, menurutku pernikahan harus berdasarkan perasaan masing-masing. Jika takdir memang tidak berpihak padanya, apa gunanya memaksakan? Mendengar ini, Li Qingfeng menghela nafas. Mengetahui kesulitan Su Yining saat ini, dia tidak bisa menyalahkan Jiang Fan. Dia mengangguk ringan dan berkata, baiklah kalau begitu, urusan kalian anak muda, selesaikan sendiri. Namun, jika suatu hari kamu bertemu dengannya dan dia dalam masalah, demi dia yang menjadi muridku, tolonglah dia. Jiang Fan mengangguk dan setuju. Bahkan jika bukan karena Li Qingfeng, demi Su Yuran dan Su Zhengyan, dia juga akan membantu Su Yining. Asumsinya adalah, dia butuh bantuan. Puncak Master Sekte, aula samping yang dijaga ketat. Liu Wuchen dengan hati-hati menopang seorang lelaki tua dengan wajah tak berwajah. Rongga matanya sangat cekung dan gelap, napasnya tidak teratur dan kacau. Dia tampak agak lemah, namun Liu Wuchen sangatlah hormat. Karena dia adalah tetua tertinggi dari Sekte Master Puncak, juga Master Sekte sebelumnya. Dengan dukungan kuatnya, Liu Wuchen akhirnya berhasil naik ke posisi Master Sekte. Dokter Dewa Sangguan, bagaimana kabar tuanku? Liu Wuchen dengan cemas bertanya pada Sangguan Seng yang ada di sampingnya. Baru saja, sang tetua tertinggi keluar dari pengasingannya dalam keadaan sangat lemah, hampir tidak dapat bertahan. Dia segera memanggil Sangguan Seng dan cepat-cepat memanggil Liu Qingxian kembali.
untuk mempersiapkan diri terhadap segala kemungkinan. Sangguan Seng mengangguk pelan, Master Sekte Lama untuk sementara baik-baik saja. Namun, luka-lukanya yang sudah lama masih ada. Jika tidak diobati sepenuhnya, luka-luka itu pada akhirnya akan merenggut nyawanya. Ternyata sebelum dia turun tahta, dia pernah terlibat pertarungan hebat dengan ketua sekte raksasa sebelumnya. Dia terluka secara tidak sengaja dalam kegelapan, jantung dan paru-parunya rusak parah, dan dia masih belum pulih. Liu Wuchen membungkuk dan berkata, "Tabib suci Sangguan, mohon sembuhkan tuanku, aku akan sangat berterima kasih." Sangguan Seng berkata tanpa daya, "Tuanku, Dokter Abadi, telah merawat Master Sekte Lama saat itu." Dia bingung, apa yang bisa saya lakukan? Cedera ini hanya bisa distabilkan. Liu Wuchen mendesah berat dalam hatinya. Mengapa Tetua Agung berulang kali menantang otoritasnya selama bertahun-tahun? Alasan pentingnya adalah karena kesehatan Master Sekte Lama sering kali buruk dan tidak dapat diprediksi. Kalau tidak, jika ketua sekte lama masih dalam masa puncaknya, apakah tetua agung berani bertindak lancang seperti itu? Pada saat ini, Master Sekte Lama, Zhuang Yuanyin, berbicara dengan suara serak, "Jangan mempersulit tabib suci Sangguan. Waktu saya terbatas, tidak ada gunanya memaksakannya. Kali ini, aku memaksa diriku keluar dari pengasinganku hanya untuk menggunakan sisa kekuatanku untuk melindungi Sekte Awan Hijau untuk saat-saat terakhir." Berita tentang Bistide telah menggemparkan semua tetua tertinggi. Sebagian kembali, sebagian keluar dari pengasingan. Liu Wuchen dan Liu Qingxian tetap terdiam, hati mereka dipenuhi kesedihan. Perkataan Zhuang Yuanyin menunjukkan bahwa waktunya memang hampir habis. Tapi Bistide sudah di depan mata dan tubuhku masih lemah. Dokter Dewa Sangguan, apakah ada resep yang dapat potensiku dan mengembalikanku ke puncak untuk sementara waktu? Mata Zhuang Yuanyin dipenuhi harapan. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak dapat banyak membantu Sekte Master Puncak, apalagi melindungi Sekte Awan Hijau. Jika dia dapat kembali ke puncaknya, dia masih akan berguna. Sangguan Seng mengusap jenggotnya dan berpikir, tampak gelisah, memang ada resep seperti itu, tetapi obat yang meningkatkan potensi pasti sangat agresif dan berbahaya. Setelahnya, tubuh Master Sekte Lama mungkin akan membusuk lebih cepat. Ini bukan strategi terbaik. Tidak masalah. Zhuang Yuanyin sama sekali tidak keberatan. Meski suaranya lemah, keinginannya kuat dan teguh. Jika tubuhku sudah tidak berdaya, aku lebih baik mati dalam pertempuran. Sangguan Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menulis resep dan menyerahkannya kepada Zhuang Yuanyin. Zhuang Yuanyin mengambilnya, dan isinya penuh dengan harta karun yang sangat langka. Liu Wuchen mencondongkan tubuhnya untuk melihat dan mengerutkan kening dalam, "Ini, aku mungkin hanya bisa mengumpulkan satu set dari 9 sekte. Tapi cambuk binatang dari garis keturunan Kaisar Iblis ini, aku khawatir tidak mungkin ditemukan. Dokter Dewa Sangguan, apakah ini bisa diganti dengan bahan obat lain?" Garis keturunan Kaisar Iblis yang diketahui saat ini adalah pemrakarsa gelombang binatang ini. Membunuh keturunannya untuk merebut Biswip. Siapa yang bisa melakukan itu? Sangguan Seng menggelengkan kepalanya, ini adalah bahan utama yang paling penting, tidak bisa digantikan. Semua orang di ruangan itu terdiam. Resep ini bagaikan mimpi yang mustahil, tak dapat dicapai. Zhuang Yuanyin membenturkan kakinya karena rasa bersalah dan mendesah ke langit. Ini semua salahku karena terlalu menggurui saat itu, membiarkan orang jahat dari sekte raksasa itu mengambil keuntungan. Tidak apa-apa jika aku menderita, tetapi aku juga melibatkan Master Sekte Puncak dan seluruh Sekte Awan Hijau. Melihat dia begitu menyesal, Sangguan Seng pun mendesah pelan. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan tak dapat menahan senyum, "Master Sekte Tua, mengapa harus khawatir dengan generasi mendatang? Sekte Anda memiliki murid yang luar biasa, dalam 10 tahun, puncak Master Sekte pasti akan melambung tinggi, menonjol di antara semuanya." Dia memikirkan Jiang Fan, seorang ahli medis yang sangat hebat. Jika ia dewasa, niscaya akan menjadi sosok yang dapat mengguncang seluruh 9 sekte hanya dengan kehadirannya saja.
Seperti yang pernah dilakukan oleh Dokter Abadi. Dengan dia di puncak Master Sekte, siapa di antara 8 puncak lainnya yang berani bersaing? Zhuang Yuanyin memandang Liu Wuchen dengan heran. Seolah bertanya, apakah kita memiliki murid yang sedemikian mengesankan? Standar Sang Guan Seng sangat tinggi, dan dia jarang memuji orang lain dengan mudah. Liu Qingxian telah tampil cukup baik, bukan? Dia baru saja mengalahkan Nangmong Xiaoyun. Namun, ketika Sang Guan Seng melihatnya sebelumnya, dia hanya memberikan pujian biasa saja, lumayan. Murid yang dia sebut sebagai luar biasa, itu milik puncak Master Sekte. Jika ada murid seperti itu, mengapa Liu Wuchen tidak menyebutkannya? Liu Wuchen tampak bingung dan berkata, Dokter Surgawi Sangguan, apakah Anda salah? Apakah saya memiliki murid yang mengesankan? Kok saya tidak tahu? Bab 180 Pasar Gelap. Hah? Sangguan Seng membeku. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan? Bukankah Jiang Fan adalah murid puncak Master Sekte? Keterampilan medis yang luar biasa itu, dia telah menyaksikannya sendiri. Seorang jenius di bidang medis, jika diberi waktu, akan menjadi orang yang tak tertandingi di dunia. Mengejar ketenaran mantan gurunya tidak akan sulit. Bukankah dia? Tiba-tiba, Sangguan Seng mengerti. Liu Wuchen berpura-pura bodoh. Dia tidak ingin mengungkapkan potensi tak terbatas muridnya terlalu dini. Untuk menghindari timbulnya rasa iri. Dia tidak bisa menahan tawa, kamu benar-benar pandai menyembunyikan sesuatu. Jika aku tidak melihatnya sendiri, aku akan tertipu olehmu. Baiklah, kau tak ingin membicarakannya. Aku akan menyimpan rahasia ini untukmu. Karena kondisi Master Sekte lama sudah membaik, saya permisi dulu. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan pergi, meninggalkan semua orang di ruangan itu tercengang. Zhuang Yuanyin bertanya dengan curiga, Wuchen, apakah kamu benar-benar memiliki murid yang begitu mengesankan yang tersembunyi? Liu Wuchen menangis dan tertawa, tahun-tahun ini aku telah didorong ke tepi jurang oleh Feng Guchan. Jika aku benar-benar memiliki murid yang mengesankan seperti itu, bukankah aku akan membawanya keluar untuk menstabilkan situasi sejak lama? Itu benar. Tapi mengapa Sangguan Seng berkata seperti itu? Liu Qingxian mengerutkan kening. Mungkinkah Sangguan Seng berbicara tentang Jiang Fan? Berpikir kembali ke gedung Paradise terakhir kali, di mana Xia Chaoge dengan hormat memanggil Jiang Fan, Paman, semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan hal itu terjadi. Tapi kenapa? Sangguan Seng berasal dari jalur medis. Bahkan jika dia menemukan akar roh tak terbatas milik Jiang Fan, tidak ada alasan untuk memanggilnya sebagai saudara, bukan? Dia mengerutkan keningnya erat-erat, sambil bergumam, apakah orang ini punya rahasia lain yang tidak ku ketahui? Sementara itu, Zhuang Yuanyin merenung cukup lama tetapi tidak dapat menemukan jawabannya. Jadi dia menggelengkan kepalanya, lupakan saja, jangan khawatir tentang hal itu dan cobalah untuk mengumpulkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Adapun bahan obat lainnya, Wuchen, kamu dapat mengirim orang ke sekte lain untuk mencarinya. Adapun cambuk binatang dari garis keturunan Kaisar Iblis, aku akan pergi ke kota sendiri. Saya telah menyendiri selama bertahun-tahun, jadi berolahraga itu baik. Liu Wuchen khawatir, apa perlunya? Aku akan mengirim orang untuk mencarinya. Master Sekte yang lama masih lemah. Bagaimana jika sesuatu terjadi? Zhuang Yuanyin melotot marah ke arahnya, apakah kau ingin seluruh dunia tahu bahwa aku sedang mencari cambuk binatang? Mereka yang tahu seperti mereka bertiga mengerti bahwa Master Sekte tua mencari cambuk binatang untuk memurnikan obat. Tetapi mereka yang tidak mungkin mengira ia sedang menyegarkan diri di usia tuanya, mencoba untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Karena penggunaan utama Biswip adalah untuk aspek itu. Liu Qingxian tersipu malu dan mengalihkan pandangannya. Liu Wuchen juga menggosok hidungnya. Benda ini memang tidak cocok untuk tangan luar. Jika kabar ini tersiar, siapa tahu rumor apa lagi yang akan menyebar. Reputasi Master Sekte lama seumur hidup akan hilang. Berbicara tentang Jiang Fan, setelah meninggalkan puncak pedang surgawi, dia bertemu Wen Sengnan saat turun dari Medicine Peak. Melihat seseorang, dia secara naluriah menyembunyikan bungkusan di belakang punggungnya.
Menyadari bahwa itu adalah Jiang Fan, dia pun merasa lega dan berkata, "Adik Jiang." Jiang Fan tampak bingung, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa begitu licik?" Wen Shengnan berkata dengan malu, "Saya mengambil beberapa bahan obat dari bibi saya dan berencana untuk menukarnya dengan batu kristal di pasar gelap." Bahan obat apa saja yang perlu dijual di pasar gelap? Pasar gelap penuh dengan barang-barang yang tidak dapat melihat cahaya matahari. Dia tampak skeptis. Wen Shengnan khawatir Jiang Fan akan salah paham dan memperlihatkan salah satu sudut bungkusan itu, yang memperlihatkan cambuk binatang kering dari binatang iblis. Akhir-akhir ini, banyak orang berkumpul di Green Cloud City. Karena banyaknya pria, permintaan akan benda ini tinggi, dan harganya pun bagus. "Jangan menertawakanku, saudara muda Jiang." Dia dengan canggung mengemasi bungkusan itu dan mengucapkan selamat tinggal, "Saya permisi dulu, ada lebih banyak pelanggan karena hari sudah gelap." "Tunggu." Jiang Fan berpikir, "bahwa aku bersamamu." Bagian yang diambilnya dari White Crystal Beast, hanya Beast Whip raksasa yang tersisa. Hanya sedikit yang membutuhkan barang ini. Lagi pula, tidak cocok untuk dilelang umum. Lagi pula, semua orang tahu untuk apa barang ini. Siapapun yang membelinya berarti mereka kekurangan, kan? Sebagai pria, siapa yang akan mengakui kalau mereka punya masalah? Berani membelinya di depan umum akan menjadi lelucon. Jadi, pasar gelap adalah tempat terbaik untuk menjualnya. Tentu, Wen Shengnan sangat ingin berhubungan lagi dengan Jiang Fan, dan dengan senang hati menyetujuinya, "Ikuti aku." Dia memimpin Jiang Fan ke kota awan hijau. Setelah meninggalkan jalan utama, mereka berjalan melalui gang-gang yang berliku dan gelap. Mereka berjalan untuk waktu yang lama. Akhirnya, mereka muncul di sebuah gang panjang, di mana cahaya lentera redup berkelap-kelip dengan bayangan orang-orang. Sebenarnya ada cukup banyak orang. Jiang Fan terkejut. Dengan hitungan kasar, setidaknya ada 100 pembeli. Ada lebih dari 10 kios di tanah itu. Barang-barang yang dijual semuanya adalah pil-pil terlarang, teknik-teknik kultivasi, serta material-material surgawi dan harta-harta duniawi. Bahkan ada beberapa artefak sihir yang terlarang dan jahat. Wen Shengnan, yang mengenal tempat itu, menemukan sudut dan menggelar selimut bersih. Dia membuka bungkusan itu dan mengeluarkan 20 Beast Whip. Segera setelah dia mendirikan toko. Seorang pria setengah baya yang berpakaian rapi mendekat dengan tenang. Dia melirik Beast Whips, lalu mengangguk puas. Tanpa bicara, dia menunjuk ke arah Beast Whips dan kemudian ke dirinya sendiri. Artinya dia menginginkannya dan menanyakan harganya. Wen Shengnan mengerti dan diam-diam mengangkat 2 jari. Pria parubaya itu tidak membuang waktu, mengeluarkan 200 batu kristal, meletakkannya di kandang, meraih cambuk binatang, dan segera pergi. Itu semua terjadi tanpa suara. Jiang Fan menatap 200 batu kristal bercahaya itu dengan takjub. 200. Itu hanyalah cambuk binatang milik binatang iblis biasa. Paling banyak nilainya 20 batu kristal. Namun, orang itu tidak menawar dan membelinya dengan harga 10 kali lipat. Wen Shengnan dengan senang hati mengemas batu kristal tersebut dan membagikan rahasia dagangnya. 200 cukup adil. Mereka yang membeli barang ini sedang terburu-buru dan tidak peduli dengan harganya. Dan mereka kebanyakan adalah orang tua yang tidak bermoral. Menghasilkan banyak uang dari mereka berarti memberikan pelayanan kepada alam jalur bela diri. Jiang Fan mengangguk perlahan. Dia mengeluarkan Beast Whip dari White Crystal Beast. Dibandingkan dengan Beast Whips binatang iblis biasa, ukurannya 5 kali lebih besar dan mengandung lebih banyak esensi. Wen Shengnan melihat dan berseru, "Begitu besar. Mungkinkah itu cambuk binatang tingkat Raja Binatang?" Jiang Fan mengangguk, "Tepat sekali, dari White Crystal Beast." "Apa? Binatang keturunan Kaisar Iblis itu?" Suaranya melemah. Sebab di gang sunyi itu, seruannya bagai gemuruh guntur. Seluruh pasar gelap bisa mendengarnya. Semua mata tertuju pada mereka. Raja Binatang, garis keturunan Kaisar Iblis, kata-kata ini saja sudah menggetarkan. Langsung, kios itu dikelilingi oleh banyak orang. Semua penasaran tentang Raja Cambuk. Wen Shengnan juga terkejut, tersipu malu saat dia bertanya, "Adik Jiang, memkan benda ini, bukankah akan menimbulkan masalah serius?"
Dia tidak dapat membayangkan betapa dahsyat efeknya. Mulut Jiang Fan berkedut, bagaimana aku tahu? Aku tidak menggunakan benda ini. Pada saat ini, seorang pelanggan, setelah pemeriksaan yang cermat, menunjukkan sedikit keinginan. Diam-diam membuat isyarat untuk menanyakan harga. Jiang Fan berpikir, benda ini bernilai sekitar 20.000 batu kristal. Namun di pasar gelap, menaikkan harga 3 kali lipat akan masuk akal, bukan? Dia mengangkat tangannya. 50.000. Calon pembeli itu mendecak lidah dan pergi. Pelanggan yang ada di sekitar menggelengkan kepala dan bubar. Wen Sengnan tampak terkejut. 50.000, siapa yang cukup gila untuk membeli sebanyak itu? Mereka membeli biswips hanya untuk bersenang-senang semalam. Kecuali mereka bertemu Dewi yang turun ke bumi, mereka tidak akan menghabiskan uang sebanyak itu. Jiang Fan tampak bingung, baru kemudian menyadari bahwa strategi bisnisnya cacat. Tepat saat itu, suara seorang tua yang bersemangat memanggil, 50.000, aku akan mengambilnya. Pendatang baru itu tak lain adalah Zhuang Yuanyin. Bab 181, Tips Pedagang Pasar Gelap. Dia hanya berjalan-jalan santai melewati pasar gelap yang sudah dikenalnya ini. Dia tidak punya harapan. Namun tak dapat dipercaya, ternyata ada yang menjual biswip. Dan itu adalah cambuk binatang garis keturunan Kaisar Iblis tingkat Raja. Ini bahkan lebih kuat daripada cambuk binatang garis keturunan Kaisar Iblis biasa. Sungguh keberuntungan yang diberikan surga. Ada harapan untuk resepnya. Jiang Fan mendongak. Ia adalah seorang lelaki tua berwajah bulat, berambut dan berjanggut abu-abu, dengan tahi lalat hijau di dahinya, sekilas tampak seperti seorang bodhisattva dari kuil. Faktanya, dia benar-benar seorang bodhisattva yang hidup. Dia gelisah karena tidak ada pembeli. Dia hendak langsung mengangguk, tetapi kemudian teringat rahasia pasar gelap Wen Sengnan, jangan bersikap sopan terhadap pelanggan yang tidak sabar. Melihat lelaki tua itu begitu gembira, dia pasti ingin sekali membeli. Dan meski usianya sudah tua, dia masih saja tidak pantas. Jadi, Jiang Fan tidak menahan diri dan mulai menawar dengan harga tinggi. Dia mengangkat 7 jari. 70.000. Zhuang Yuanyin, melihat Jiang Fan menaikkan harga sementara, langsung mengerutkan kening. Apakah dia dianggap bodoh? Tetapi kalau dipikir-pikir tentang cambuk binatang ini adalah satu-satunya di seluruh tanah 9 sekte. 70.000 batu kristal adalah harga yang selangit, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia hendak segera membayar. Ya dewa, dia akan membeli pada harga 70.000. Betapa bersemangatnya orang tua ini. Mata Jiang Fan berbinar, lalu dia mengutip ulang sambil menyilangkan 2 jari membentuk tanda silang. 100.000. Zhuang Yuanyin, dengan suara penuh wibawa meskipun tidak marah, menegur, anak muda, bukan begini caramu berbisnis. Siapa yang terus menaikkan harga di tempat? Jiang Fan cemberut, terima atau tinggalkan saja. Mencicit, Zhuang Yuanyin menggertakkan beberapa gigi tuanya yang tersisa. Dengan statusnya, dia mampu membeli 100.000 batu kristal. Dia pun rela membayar mahal untuk sebuah biswip dengan garis keturunan Kaisar Iblis yang sulit ditemukan di dunia. Tetapi tindakan Jiang Fan yang menaikkan harga saat itu juga membuatnya marah. Membelinya membuatnya merasa seperti orang bodoh. Tidak membeli, tidak ada tempat lain. Setelah berjuang sejenak, dia akhirnya mengeluarkan sebuah plakat giok seukuran telapak tangan dengan wajah masam. Cahaya roh berkilauan di atasnya, dan bagian depannya terukir angka 100.000. Ambil ini. Dia melemparkannya ke kandang. Jiang Fan tertegun sejenak, apa ini? Wajah Wen Sengnan berubah. Dia dengan cepat membungkus bisking biswip, menawarkannya dengan kedua tangan dengan hormat, dan berkata, senior, silakan ambil. Zhuang Yuanyin mengambilnya dan menatap tajam ke arah Jiang Fan, lalu mendengus sambil berlalu. Jiang Fan buru-buru berkata, kamu belum memberikan. Wen Sengnan segera meraihnya dan berkata, bukankah ini uang? Dia mengambil plakat giok di kios itu dengan penuh keheranan. Ini adalah token kristal yang unik untuk paviliun mekanisme surgawi. Dengan token ini, Anda dapat menukarnya dengan jumlah batu kristal yang ditandai di paviliun. Barang ini memang token kristal senilai 100.000.
Jiang Fan menyadarinya. Token kristal serupa dengan uang kertas perak yang digunakan di dunia fana. Karena membawa terlalu banyak batu kristal tidaklah nyaman. Membawa token kristal tidak diragukan lagi jauh lebih mudah. Adik Jiang, kamu seharusnya tidak menaikkan harga secara berturut-turut sekarang. Wen Shengnan memeriksa token kristal tersebut dan berkata dengan sungguh-sungguh, paviliun mekanisme surgawi hanya mengeluarkan token kristal kepada Master 9 Sekte dan tetua dari setiap puncak. Orang tua tadi pasti punya status terhormat. Kamu sudah menyinggung perasaannya. Aduh, Jiang Fan tidak bisa menahan perasaan bersalah. Namun setelah dipikir-pikir lagi, dia dengan acuh tak acuh menyingkirkan token kristal itu dan berkata, menyinggung ya menyinggung. Dunia ini begitu besar, di mana dia bisa menemukanku? Wen Shengnan mengangguk sedikit, benar sekali. Mungkin dia tetua dari sekte luar, peluang kalian untuk bertemu hampir nol. Berpikir tentang bagaimana Jiang Fan menjual cambuk binatang senilai 20.000 batu kristal seharga 100.000 batu kristal. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam dengan rasa iri, kupikir adik muda Jiang adalah gadis kecil berkulit putih bersih. Ternyata dia bahkan lebih cerdik dariku. Jika perutnya dibedah, bagian dalamnya pasti hitam semua. Jiang Fan yang ceria menemani Wen Shengnan menjual semua cambuk binatang. Kemudian, sambil menyenandungkan sebuah lagu pendek, dia kembali ke puncak Master Sekte. Begitu dia membuka pintu, ruangan itu sekali lagi penuh dengan bahan surgawi dan harta duniawi yang setengah dikunyah. Orang ini pergi mencuri dari kebun obat lagi. Jiang Fan dengan kesal mengeluarkan obat spiritual dari puncak obat dan melemparkannya ke kilin kecil. Kamu pencuri kecil, kalau kamu tertangkap, jangan berani-berani mengadu padaku. Mata si kilin kecil berbinar-binar. Ia segera mengeluarkan ginseng roh yang setengah dikunyah ke dalam mulutnya dan dengan senang hati meraih obat spiritual untuk dimakan. Dibandingkan dengan material surgawi dan harta duniawi biasa, ia lebih menyukai obat rohani dan pil roh yang murni. Jiang Fan membereskan ruangan sebentar, lalu menelan pil pembentukan pondasi, duduk bersila, dan mulai mengonsolidasikan alam pembentukan pondasi lapisan ketujuh yang telah ditembusnya hari ini. Tanpa sepengetahuannya, di aula samping, Liu Wuchen tampak bingung. Guru, apa yang terjadi padamu? Dia memperhatikan bahwa ekspresi Zhuang Yuanyin tidak tepat. Dia kembali dengan wajah muram, seperti telah menderita sakit keras. Tetapi di kota awan hijau, siapa yang berani membuat Zhuang Yuanyin menderita? Zhuang Yuanyin dengan kesal melemparkan cambuk binatang ke atas meja. Setelah melihat lebih dekat, Liu Wuchen sangat gembira, sebuah cambuk binatang dengan garis keturunan Kaisar Iblis. Dan itu dari Raja Binatang. Luar biasa, kamu benar-benar membelinya. Itu berarti ada harapan untuk resepnya. Tetapi guru, mengapa Anda tampak tidak senang? Liu Wuchen bertanya dengan bingung. Zhuang Yuanyin mendengus, tahukah kau berapa biayanya? 100.000. 100.000 batu kristal. Liu Wuchen merasakan nyeri di hatinya. 100.000 batu kristal bukanlah jumlah yang kecil bahkan untuk puncak Master Sekte. Namun, jika itu dapat mengembalikan Zhuang Yuanyin ke puncaknya, maka 100.000 itu sepadan. 100.000 adalah 100.000, barang ini tak ternilai harganya, bisa membelinya adalah keberuntungan besar. Liu Wuchen mencoba menghiburnya. Zhuang Yuanyin marah, bukan uang yang membuatku kesal. Tahukah kau betapa menjijikkannya anak yang menjual barang ini? Dia lalu menceritakan pengalamannya. Tak tertahankan. Liu Wuchen yang marah, menghancurkan meja dengan telapak tangannya, bukankah ini intimidasi? Menaikkan harga saat itu juga adalah satu hal, tetapi melakukannya 2 kali. Dia sangat berani. Saya akan mengirim orang untuk menangkapnya sekarang juga. Menjual dengan harga 100.000 batu kristal dan menaikkan harga saat itu juga menjadi 100.000 batu kristal adalah 2 hal yang berbeda. Tak seorang pun bisa menerima itu. Bocah berhati hitam ini bahkan telah memeras ketua sekte awan hijau yang lama. Benar-benar berani. Melihatnya begitu marah, Zhuang Yuanyin merasa agak lega dan berkata, lupakan saja, lupakan saja. Jika aku ingin memberinya pelajaran, aku akan melakukannya saat itu juga.
Saya baru saja keluar dari pengasingan dan ditipu, jadi saya merasa sedikit tidak nyaman. Lagi pula, jika kau akan menangkapnya dengan penuh kemegahan, apakah kau ingin seluruh dunia tahu bahwa aku membeli biskuit tadi malam? Ini, Liu Chen tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Zhuang Yuanyin mengambil cambuk binatang, merasa jauh lebih tenang, dan akhirnya memiliki suasana hati untuk memeriksa keadaan terkini puncak Master Sekte. Panggil semua pengikut sekte dalam besok. Saya ingin melihat bibit tanaman apa saja yang bagus. Liu Chen menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Ya, saya akan memastikan semua orang hadir." Hari berikutnya, setelah semalaman berkultivasi, Jiang Fan menjadi penuh energi. Wilayah pendirian fondasi lapisan ketujuh telah stabil. Evaluasi murid seharusnya tidak menjadi masalah besar. Jiang Fan menganalisis. Bahkan jika Tang Tianlong menggunakan kekuatan penuhnya, dia dapat mengatasinya dengan mudah. Mencoba mengeluarkannya dari sekte tersebut tidak akan mudah. Bang, bang, bang. Pada saat ini, lonceng pemanggilan aula besar berbunyi. Jiang Fan menghitung dengan jarinya, tampak terkejut, ini bukan akhir bulan untuk menyerahkan tugas, mengapa guru memanggil semua orang? Saat itu, panggilan Liu Qingxian datang dari luar pintu. Jiang Fan, cepatlah, tetua tertinggi sedang memanggil semua murid. Jiang Fan merasa bersemangat. Dia merasa sedikit bersemangat. Baru-baru ini, dia hanya bertemu dengan tetua tertinggi dari puncak lainnya. Penatua tertingginya akhirnya muncul. Hal ini memberinya rasa aman yang besar. Dia cepat-cepat membereskan barang-barangnya dan bergegas keluar. Bersemangat untuk melihat wujud asli sang tetua tertinggi. Bab 182, menampilkan seni bela diri. Hari ini adalah peristiwa yang cukup besar. Bahkan Liu Qingxian yang biasanya berdandan tanpa riasan, kini memakai sedikit riasan. Ia memoles pipi cantiknya dengan bedak tabur tipis-tipis. Ini membuat kulitnya tampak bersinar dengan semburat merah. Ketimbang pakaiannya yang biasa berwarna ungu cerah atau merah tua, dia mengenakan gaun putih pucat hari ini. Rambutnya hitam seperti air terjun, matanya secerah salju. Ia berdiri anggun ditiup angin pagi, bagaikan keindahan tersendiri di tengah padang gurun yang luas, membuat hati berdebar-debar. Jiang Fan tak dapat menahan diri untuk tidak terpesona. Apa yang sedang kamu lihat? Liu Qingxian memperhatikan tatapan Jiang Fan dan meliriknya sekilas. Dia menoleh dan memimpin jalan. Dari sudut yang tidak dapat dilihat Jiang Fan, bibirnya melengkung sambil tersenyum puas. Jiang Fan tersenyum malu dan buru-buru menyusulnya untuk berjalan di sampingnya. Tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak senior, orang seperti apakah tetua tertinggi kita? Apakah dia mudah bergaul? Liu Qingxian menjawab tanpa ragu, bagaimana mungkin seseorang yang memimpin sekte kita bisa mudah bergaul? Benar sekali. Seseorang yang berpribadi lunak tidak akan mampu mengawasi seluruh sekte. Harus ada keunggulan untuk menarik rasa hormat dari semua orang. Namun, ini adalah pertemuan pertamanya dengan para murid sejak dia keluar dari pengasingannya, dengan maksud untuk melihat keadaan terkini para murid di puncak Master Sekte. Dia tidak akan kehilangan kesabarannya, jadi jangan khawatir. Di samping itu, mata Liu Qingxian berbinar penuh harap untuk beberapa bakat yang menjanjikan. Dia mungkin akan memberikan beberapa hadiah dengan murah hati. Anggap saja ini sebagai hadiah dari tetua tertinggi untuk murid yang tekun. Hadiah. Jiang Fan merasakan antisipasi tumbuh dalam hatinya. Mereka berdua berjalan menuju aula besar. Sebagai kakak senior, Wang Chengjian mendaftarkan para murid satu per satu. Melihat Liu Qingxian dan Jiang Fan datang berdampingan, dia tahu bahwa Liu Qingxian lah yang pergi mengundang Jiang Fan lagi. Tiba-tiba dia merasa tidak senang. Dia tidak dapat mengerti mengapa Liu Qingxian begitu dekat dengan Jiang Fan. Dia dengan santai mendaftarkan nama mereka. Sambil menatap Liu Qingxian, dia diam-diam mengeluarkan sebuah token bernomor 1 dari lengan bajunya. Adik, aku simpan kursi nomor 1 ini untukmu. Semua bocah nakal ini ingin mendekati tetua tertinggi. Kalau aku tidak menyelamatkan kursi ini lebih awal, mereka pasti sudah mengambilnya.
Pada setiap pertemuan penting, tempat duduk di antara para murid didasarkan pada siapa yang datang pertama, akan dilayani pertama. Mendapatkan token tempat duduk dari titik pendaftaran. Hari ini adalah hari untuk bertemu dengan tetua tertinggi yang legendaris, semua orang ingin dekat dengannya. Liu Qingxian tidak terkecuali. Dia dengan senang hati menerima token nomor 1. Jiang Fan, pilihlah tempat duduk di sebelahku, kata Liu Qingxian penuh harap. Dia ingin memperkenalkan Jiang Fan kepada tetua tertinggi dengan baik. Sementara itu, Wang Chengjian menatap Jiang Fan tanpa ekspresi, lalu dengan santai mengambil token ke-18 dari tumpukan itu. Jiang Fan, kamu duduk di belakang. Kamu hanyalah seorang murid tanpa akar roh, duduk terlalu mencolok mungkin akan menarik perhatian tetua tertinggi kepadamu. Mengetahui bahwa Master Sekte menerima murid sepertimu pasti akan merusak suasana hatinya. Liu Qingxian memprotes, mengapa? Jiang Fan, bagaimanapun, bersikap acuh tak acuh, kakak senior, duduk di belakang saja tidak apa-apa, aku hanya ingin melihat wajah asli dari tetua tertinggi. Tidak masalah apakah aku akan memenangkan hatinya atau tidak. Liu Qingxian melotot ke arah Wang Chengjian, mengganggu Jiang Fan lagi dan lagi, apakah kamu masih layak menjadi kakak senior dari puncak Master Sekte? Biar ku beritahu padamu, jangan terlalu menganggap tinggi bakatmu dan meremehkan Jiang Fan. Jika diberi waktu, kamu bahkan tidak layak untuk membawakan sepatunya. Jiang Fan merasakan kehangatan dalam hatinya. Di puncak Master Sekte, Liu Qingxian adalah satu-satunya yang memperlakukannya dengan baik. Karena itu, dia tidak ingin menimbulkan masalah padanya, jadi dia menariknya, baiklah, ayo cepat masuk. Meninggalkan Wang Chengjian dengan wajah pucat pasi. Dia mengepalkan tangannya, sambil menimbulkan suara berderak. Matanya dipenuhi dengan intensitas yang tajam. Dia benar-benar mengatakan bahwa di masa depan, aku akan kalah dari Jiang Fan. Aku sudah berada di tingkat ke-8 dari pendirian pondasi, di alam manakah Jiang Fan berada? Favoritisme Liu Qingxian terhadap Jiang Fan tidak masuk akal. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia jadinya. Setelah sadar kembali, dia menyesal, aku seharusnya memberikan token depan kepada Jiang Fan. Beritahukan kepada tetua tertinggi segera orang macam apa yang telah tiba di puncak Master Sekte. Mungkin karena marah, dia akan mengusir Jiang Fan. Dia merasa telah melakukan kesalahan. Tidak lama setelah itu, semua murid berkumpul. Masing-masing mengambil tikar untuk duduk bersila di tengah aula besar. Ada sekitar 20 murid di puncak Master Sekte. Kursi ke-18 terletak tepat di baris terakhir. Barisan depan dipenuhi beberapa baris pengikut, membentuk massa yang padat dan gelap. Tidak akan mudah bagi tetua tertinggi untuk memperhatikan seseorang di baris terakhir. Pada saat itu, sebuah suara yang kuat bergema di seluruh aula. Penatua tertinggi telah tiba. Seekor burung bangau berwarna putih bersih terbang dari luar aula. Ia menukik di atas kepala para murid dan mendarat di depan aula. Orang pertama yang turun adalah Liu Wuchen. Dia dengan hormat mendukung seorang pria tua berjubah militer sederhana. Para murid menahan napas, semangat mereka tinggi, menatap mantan Master Sekte yang legendaris, tetua tertinggi puncak Master Sekte. Zhuang Yuanyin. Jiang Fan juga merasa gembira dalam hatinya. Seperti apa rupa penatua tertingginya? Dalam benaknya, ia membayangkan sesosok makhluk abadi, dengan tingkah laku seorang bijak kuno. Dia menjulurkan lehernya, akhirnya berhasil melihat ke atas kepala saudara-saudari senior di depan, dan sekilas melihat sesepuh turun dari derek. Seorang pria tua berjubah militer warna putih. Wajah bulat dengan tahi lalat biru di dahinya, menyerupai seorang bodhisattva dari kuil. Tunggu sebentar, wajah Jiang Fan membeku. Dia mengucek matanya, mengamati lebih cermat, dan wajahnya tampak makin kaku. Bukankah ini orang tua yang kemarin ditagih berlebihan olehnya? Dia adalah tetua tertinggi mereka. Pertama kalinya dia menjadi pedagang yang kejam, dia telah menagih terlalu banyak kepada penatua tertingginya sendiri. Dia merasakan dunia berputar. Dia hampir terjatuh. Pada saat ini, Zhuang Yuanyin dengan ramah menatap ke arah murid-murid yang berkumpul. Tidak buruk, semuanya penuh semangat.
Ketika sedang berbicara, dia tiba-tiba melihat seorang murid di barisan terakhir dengan kepala tertunduk, hampir terkubur di dadanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berhenti sejenak. Semua orang mengikuti pandangannya, menatap Jiang Fan, semuanya menunjukkan ekspresi bingung. Liu Wuchen mengerutkan kening. Jiang Fan, mengapa kamu bersikap begitu buruk? Angkat kepalamu. Di hadapan tetua tertinggi, apa artinya menundukkan kepala seperti itu? Ketika ditegur, Jiang Fan menundukkan kepalanya lebih dalam lagi. Guru, kemarin saya salah minum obat spiritual, yang menyebabkan wajah saya lumpuh. Untuk menghindari menyinggung tetua tertinggi, aku harus melakukan ini. Maafkan aku, guru, maafkan aku, tetua tertinggi. Liu Wuchen menggertakkan giginya karena marah. Orang tak berguna ini. Tepat saat dia hendak memarahi lebih lanjut, Zhuang Yuanyin melambaikan tangannya, menunjukkan toleransi, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Siapa yang tidak pernah mengalami saat-saat tidak nyaman? Kehadiran murid ini meskipun dalam keadaan tidak nyaman menunjukkan rasa hormat kepadaku sebagai master puncak yang lama. Jangan memarahinya. Liu Wuchen mendesah lega. Untungnya, Zhuang Yuanyin tidak peduli dengan rincian seperti itu. Jika tidak, Jiang Fan akan berada dalam masalah serius hari ini. Setelah mendengar ini, Jiang Fan menyeka keringat dingin di dahinya dan diam-diam menghela napas lega. Nyaris saja, jika Zhuang Yuanyin mengenalinya, dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Namun, yang membuat mulutnya pahit adalah, itu masih jauh dari selesai. Setelah duduk, Zhuang Yuanyin tersenyum dan berkata, satu persatu, maju dan tunjukkan apa yang telah kamu pelajari dalam hidupmu. Mereka yang berkinerja luar biasa, saya punya hadiah untuk ditawarkan. Wajah Jiang Fan dipenuhi dengan keputusasaan. Sudah berakhir. Tidak ada jalan keluar. Bab 183 paparan. Berdasarkan plat nomornya, orang pertama yang maju adalah Liu Qingxian dari kursi nomor 1. Setelah bangun, dia pertama-tama menoleh untuk melihat Jiang Fan di baris terakhir. Wajahnya penuh kecurigaan, kelumpuhan wajah. Bukankah dia baru saja berbicara dan tertawa beberapa saat yang lalu? Apa sebenarnya yang coba dia lakukan? Menekan keraguannya, dia memulai pamerannya. Kekuatan dahsyat dari alam inti formasi tahap awal, jari surgawi yang hancur. Membuat semua murid yang hadir terkejut. Wajah Zhuang Yuanyin juga menunjukkan senyum tulus. Wuchen, kamu telah membesarkan putri yang luar biasa. Master puncak berikutnya pastilah dia. Dia sungguh murah hati. Di tempat itu, dia mengeluarkan gulungan teknik kultivasi. Metode mental mendalam tingkat tinggi ini, kuberikan padamu. Semua murid di aula terkejut. Teknik mendalam tingkat tinggi jarang ditemukan bahkan di seluruh sekte awan hijau. Metode mental adalah sesuatu yang hanya bisa dikultivasikan oleh master sekte, itu adalah salinan yang unik. Sang tetua agung biasanya tampak mengagumkan, tetapi dia tidak memiliki kualifikasi untuk menyentuh metode mental ini, yang secara tradisional hanya dipraktikkan oleh para master sekte. Zhuang Yuanyin menyerahkan metode ini kepada Liu Qingxian merupakan pernyataan niatnya. Dia ingin mendukung Liu Qingxian untuk menjadi penerus pemimpin sekte. Maknanya sangat dalam. Liu Qingxian sangat gembira, lalu berlutut untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih, tetua tertinggi, atas kebaikanmu. Dengan dia sebagai pembuka, semua murid berikutnya bersemangat untuk mencoba. Mereka semua ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya untuk mendapatkan pengakuan dari tetua tertinggi. Wang Chengjian adalah orang kedua yang maju. Dengan kultivasi tahap pendirian fondasi lapisan ke-8, disertai teknik yang solid, penampilannya juga sangat luar biasa. Zhuang Yuanyin mengusap jenggotnya dan berkata, bakat yang sangat menjanjikan. Dengan Qingxian dan dia, puncak master sekte kita akan tetap menguasai sekte awan hijau, tak tergoyahkan oleh siapapun. Dia segera mengeluarkan sebotol pil pembentukan pondasi dan berkata, minumlah, bekerja keraslah. Wang Chengjian sangat senang. Seluruh botol pil pendiri yayasan berisi 10 pil, senilai 1000 batu kristal. Tentu saja, yang terpenting adalah penegasan dari sesepuh tertinggi. Dia telah berkata secara pribadi bahwa di masa depan dia ingin dia dan Liu Qingxian mengelola puncak master sekte bersama.
bersama-sama. Dengan cara ini, dia mungkin mempunyai kesempatan untuk menikahi Liu Qingxian dan menjadi pengikut Dao. Memikirkan hal ini, dia melirik ke arah Jiang Fan yang berada di baris terakhir. Apa pentingnya bahkan jika Liu Qingxian menyukaimu? Jika kamu tidak memiliki kekuatan, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sisi Liu Qingxian. Berikutnya, para murid berturut-turut memperlihatkan kekuatan mereka. Berdasarkan kinerja, Zhuang Yuanyin akan memberikan berbagai tingkat penghargaan. Namun, setelah hari ke-15, kekuatan para pengikutnya secara umum lebih rendah. Zhuang Yuanyin hanya mengangguk ringan, menyemangati mereka untuk bekerja lebih keras. Selanjutnya, nomor 18, Jiang Fan. Liu Wuchen memanggil dengan enggan. Jiang Fan bangkit dengan kepala kaku. Dengan menundukkan kepalanya, dia mendekati tetua tertinggi dan memberi hormat dengan tangan. Murid Jiang Fan memberi hormat kepada tetua tertinggi. Zhuang Yuanyin mengangguk sedikit, tunjukkan kekuatanmu. Berpikir sejenak. Jiang Fan menekan kekuatan spiritualnya, hanya melepaskan tahap ketiga pendirian fondasi, lalu dia menampilkan serangkaian teknik pedang tingkat tinggi tingkat kuning yang ditinggalkan. Jue pedang 7 bintang. Selama penampilannya tidak terlalu menonjol, penatua tertinggi tidak akan terlalu memperhatikannya. Setelah menonton, Zhuang Yuanyin mengangguk pelan, tidak buruk, bekerja keraslah. Fiuh. Jiang Fan menghela napas dalam-dalam, menyarungkan pedangnya, dan diam-diam berjalan kembali ke tempat duduknya. Dia lolos dari bencana. Liu Wuchen juga menghela napas. Untungnya, meski Jiang Fan tidak memiliki akar roh, dia berhasil memanfaatkan potensinya untuk mencapai alam pendirian pondasi. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan apapun hari ini, memberitahu tetua tertinggi bahwa dia tidak memiliki akar roh. Dia kemungkinan akan murka dan menyalahkannya karena secara gegabah mengambil murid. Namun, pada saat ini, Wang Chengjian, yang telah lama menunggu kesempatan, sengaja bergumam cukup keras agar Zhuang Yuanyin mendengarnya. Orang ini, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu tanpa akar roh? Zhuang Yuanyin mengangkat matanya karena terkejut. Murid ini, tunggu sebentar. Jiang Fan sangat marah. Wang Chengjian, apakah dia harus memainkan trik seperti ini? Liu Wuchen juga memelototi Wang Chengjian. Melihat masalahnya hampir selesai, gumamannya telah menimbulkan masalah besar. Tak berdaya. Jiang Fan hanya bisa berjalan mundur, menundukkan kepalanya lebih rendah lagi, dan berkata, apa perintahmu, tetua tertinggi? Zhuang Yuanyin menatap Jiang Fan dengan heran, apakah kamu benar-benar tidak memiliki akar roh? Jiang Fan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia tidak tanpa akar roh sama sekali, dia memiliki akar roh emas, tetapi tidak dapat dideteksi. Liu Wuchen tahu dia tidak bisa menyembunyikannya dan tidak punya pilihan selain menjawab dengan enggan, melapor kepada guru, Jiang Fan memang seorang murid tanpa akar roh. Zhuang Yuanyin mengerutkan kening. Dia bertanya, apakah anak ini direkomendasikan oleh seseorang yang kamu kenal? Pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah Jiang Fan adalah murid yang dibawa ke puncak Master Sekte melalui pintu belakang. Ini bukanlah hal baru di puncak lainnya. Namun di puncak Master Sekte, hal itu sangat dilarang. Liu Wuchen tergagap, tidak mampu menjawab. Menerima Jiang Fan sebagai murid, adalah karena putrinya telah memiliki hubungan suami istri dengannya. Untuk menghindari Jiang Fan menyebarkan berita tersebut, dia dengan berat hati mengizinkannya bergabung dengan puncak Master Sekte. Tetapi saat ini, bagaimana dia bisa mengatakannya? Benar-benar, wajah Zhuang Yuanyin menunjukkan sedikit ketidaksenangan, menegur dengan tegas, sudah berapa kali aku memperingatkanmu? Tanggul sepanjang 1000 mil hancur karena lubang semut. Jika puncak Master Sekte kita ingin mempertahankan posisi pemimpin sekte, setiap murid harus menjadi elit di antara para elit. Korupsi apapun, suatu hari, akan menyebabkan tersalibnya puncak-puncak lainnya. Semakin banyak dia berbicara, semakin marah dia jadinya. Dengan rasa penyesalan yang mendalam. Lagi pula, apakah kau sudah lupa betapa berbahayanya saat kau mencapai posisi pemimpin sekte? Jika tidak hati-hati, posisi pemimpin sekte berikutnya akan diambil oleh puncak reinkarnasi.
Di tengah bahaya seperti itu, kamu masih membawa murid-murid melalui pintu belakang di puncak Master Sekte. Dia melirik Jiang Fan. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, bahkan jika kamu tidak punya pilihan, kamu seharusnya memeriksa bakatnya terlebih dahulu. Bahkan jika itu adalah akar roh kelas 4, aku akan menerimanya. Tetapi membawa murid tanpa akar roh, apa yang ingin kamu lakukan? Liu Wuchen dimarahi dengan kasar. Tidak berani melawan sama sekali. Dia hanya bisa berkata dengan jujur, murid mengakui kesalahannya, mohon hukum saya, guru. Zhuang Yuanyin mendengus marah, apa gunanya hukuman? Kau tangani sendiri. Mendengar ini, wajah orang banyak berubah. Semua mengerti maksud dari tetua tertinggi. Dia ingin Liu Wuchen mengusir Jiang Fan dari sekte tersebut. Wang Chengjian tertawa dalam hatinya. Ternyata seperti dugaannya, sang tetua tertinggi tidak dapat mentolerir sebutir pasir pun di matanya. Seseorang seperti Jiang Fan, tanpa akar roh, tidak akan pernah diterima. Wajah Liu Qingxian menjadi pucat. Mengetahui bahwa pada saat ini, rahasia Jiang Fan tidak dapat disimpan lebih lama lagi. Sebelum dia bisa berbicara, Jiang Fan sendiri yang berbicara lebih dulu, sambil mengangkat kepala dan dadanya, penatua tertinggi, saya tidak datang lewat pintu belakang. Sebelum menjadi murid, saya tidak memiliki ikatan apapun dengan sang guru. Akan diusir dari gerbang gunung. Entah dia menundukkan kepalanya atau tidak, itu tidak ada artinya. Dia menghadapi tetua tertinggi secara terbuka dan jujur. Zhuang Yuanyin meliriknya. Maksudnya, apakah aku mempercayaimu? Namun pandangan ini membuat Zhuang Yuanyin terkejut. Dia menatap Jiang Fan, segera menyadari bahwa ini adalah anak berhati hitam yang kemarin. Orang yang telah memerasnya sebanyak 50.000 batu kristal dengan menaikkan harga 2 kali, menyebabkan dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Bab 184, Urutan Paviliun Mekanisme Surgawi. Itu kamu. Zhuang Yuanyin tiba-tiba duduk. Jenggotnya yang sebatas dada berkibar mengikuti gerakan. Dia tidak pernah membayangkannya dalam mimpinya yang terliar. Orang yang memotongnya pastilah juniornya sendiri. Ahem. Jiang Fan terbatuk canggung, murid tidak tahu kalau itu adalah pengemudi yang dihormati oleh penatua tertinggi kemarin. Jika ada yang tersinggung, mohon, tetua tertinggi, berbelas kasilah. Bersikap penyayang. Baru saja keluar dari pengasingan, dan sudah menerima pelajaran keras dari masyarakat. Dan gurunya adalah cucu muridnya sendiri. Dia telah kehilangan muka sepanjang perjalanan ke paviliun mekanisme surgawi. Bagaimana dia bisa berbelas kasihan? Bocah kau, beraninya kau. Zhuang Yuanyin menggertakkan giginya. Jiang Fan diam-diam mengutuk nasib buruknya. Pertama kalinya dia membunuh seseorang, dan kebetulan orang itu adalah tetua tertinggi. Kepada siapa dia bisa mengadu? Melihat Zhuang Yuanyin tampak tidak akan melepaskannya, Jiang Fan hanya bisa berkata, bagaimana kalau begini? Aku akan mengembalikan uang itu kepada tetua tertinggi, dan kau kembalikan cambuk binatang itu. Zhuang Yuanyin bergidik ketakutan. Kalau sampai terbongkar dia membeli biswip, dia tidak akan bisa membersihkan namanya meskipun dia terjun ke Sungai Kuning. Diam. Dia buru-buru menghentikan Jiang Fan, pikirannya sedang kacau. Mengembalikan biswip bukanlah pilihan, dia sangat membutuhkannya. Dan dia tidak bisa mengeluarkan Jiang Fan dari sekte tersebut. Jika Jiang Fan menyebarkan berita itu, reputasinya akan hancur. Dia tidak bisa hanya tidak mengusirnya, dia harus membuatnya tetap tenang. Kalau tidak, jika dia membuatnya marah, Jiang Fan mungkin akan membocorkannya. Memikirkan hal ini, dia menahan amarahnya. Namun dia tidak bisa melampiaskannya. Seluruh aula besar hening, semua orang menunggu keputusan akhir dari tetua tertinggi. Wang Chengjian merasa senang dalam hati, sebelum pergi, kau hanya perlu membuat marah tetua tertinggi. Aku rasa, kamu tidak akan luput dari pukulan. Namun, tepat saat dia sedang memikirkan itu, sesuatu terjadi yang membuatnya tercengang. Beberapa saat yang lalu, Zhuang Yuanyin hampir meledak, tapi sekarang dia tiba-tiba tersenyum ramah dan memuji dengan murah hati. Tidak memiliki akar roh dan tetap mencapai level ini menunjukkan kegigihanmu yang luar biasa.
Meskipun bakat penting dalam jalur bela diri, ketekunan juga tak tergantikan. Saya melihat potensi besar dalam dirimu, kamu akan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Dengan itu, dia mengambil sebotol pil pendirian fondasi dari lengan bajunya. Karena merasa belum cukup, ia mengeluarkan botol lainnya. Ambillah ini, aku berharap dapat melihat penampilan barumu dalam peringkat murid dalam beberapa hari. Hah! Jiang Fan bingung saat menerima 2 botol pil pendiri pondasi. Bisakah seseorang memberi tahu saya apa yang terjadi? Ketidakberadaan akar rohnya pun terungkap, dan ia memeras penatua tertinggi, yang juga terungkap. Mengapa tidak terjadi apa-apa padanya, dan malah dia yang mendapat 2 botol pil pendirian pondasi sebagai hadiah? Perlu diingat, Wang Chengjian, yang berada di posisi kedua, hanya mendapat 1 botol sebagai hadiah. Belum lagi dirinya sendiri. Bahkan Liu Qingxian yang menonton pun merasa bingung. Hanya Liu Wuchen, yang mengetahui detail internalnya, yang dapat menebak alasan sebenarnya. Dia tak dapat menahan diri untuk bergumam, guru akhirnya merasakan penderitaan dalam keheningan seperti yang saya alami dulu. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit gembira. Kamu baru saja memarahiku dengan kasar. Bagaimana sekarang? Bukankah kamu masih dibuat menderita oleh Jiang Fan? Haha, wajah Wang Chengjian berubah menjadi hijau. Hadiahnya sebenarnya lebih kecil dari hadiah Jiang Fan. Omong kosong apa itu? Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan dingin, silakan saja, jadilah orang yang sombong. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?